Kalau tadi kita dengan pengamat ya, bahas soal reses ini masih di tema reses ya, reses uang reses dari anggota DPR yang jumlahnya fantastis, luar biasa, dahsyat, besar. Kita saat ini akan ngobrol-ngobrol ya dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PPKMI, Ahmad Jundi. Mas Ahmad Jundi ini kemarin salah satu yang ikut aksi dan melakukan dialog dengan DPR terkait dengan tuntutan 17/8. Selamat pagi Mas Jundi. Pagi Ya, Mas Anang, Mbak Ayu. Anang dan Sehat, Ayu sehat, nih. ya? Sehat Mas Jundi? Alhamdulillah sehat. Iya nih Mas, tadi kita ngomongin soal dana reses yang jumlahnya luar biasa, jauh dari kemarin yang sempat dihentikan tunjangan perumahan. Kalau tunjangan perumahan hanya 50, ini 702. Gimana komentarnya Mas sebagai elemen mahasiswa yang selama ini kemarin ikut juga berdialog dengan pimpinan DPR? Ya, baik Mas Anang, terima kasih. Mbak Ayu juga terima kasih bahwa ini jadi kejutan buat kita bersama gitu ya. Baru juga kemarin tuntutan-tuntutan masyarakat terkait dengan tunjangan-tunjangan yang luar biasa besar diterima oleh DPR. Ternyata ada lagi nih yang muncul dana reses yang naik kurang lebih 300 juta naiknya gitu ya. Tentu kalau kita ngelihatnya ini sebuah kenaikan yang harus dijelaskan ke publik nih, karena bukan naik sedikit tapi sesuatu yang banyak sekali naiknya dari 400 sampai 702 juta itu kan tentunya dana publik yang harus dipertanggungjawabkan. Mas Jundi kemarin kan juga. Halo, Mas Jundi? Ya. Iya, kemarin kan juga sempat berdialog ya. Apakah memang tidak ada pembahasan tentang dana reses ini? Apa hanya kemarin kan fokusnya memang terkait tunjangan perumahan, kemudian ada monotarium ke luar negeri itu yang tidak ada dan sebagainya. Itu bagaimana? Ya, betul. Jadi memang kalau kemarin itu fokus tuntutan mahasiswa, fokus tuntutan masyarakat, itu kan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang besar ya di tengah kondisi fiskal, di tengah kondisi keuangan masyarakat yang kurang baik gitu. Kami juga mencatat itu ada 6 keputusan dari DPR saat itu kan. Yang pertama tunjangan rumah itu di stop, kemudian moratorium kunjungan ke luar negeri ya, kemudian pemangkasan tunjangan fasilitas DPR, listrik, komunikasi dan kemudian transportasi dan terkait dengan anggota dewan yang non-aktif. Jadi memang tidak ada bahasan kemarin terkait dengan dana reses yang meningkat. Meskipun ternyata ini juga sudah diketuk ternyata dari bulan Mei begitu. Iya betul, karena kemarin kabarnya sudah ditransfer dana itu Mas Jundi dan ada kelebihan transfer justru sekitar 50 jutaan. Jadi kan memang sebenarnya sudah ada. Kemarin bagaimana? Apakah dialog tersebut berarti tandanya bagaimana kalau DPR justru tidak melakukan apa yang kita mau? Karena kan banyak yang bilang efisiensi saja karena masyarakat sedang susah begitu. Iya, yang pertama coba kita lihat dulu ya, di reses ini kan bagian dari Undang-Undang MD3 ya, Undang-Undang 17 2014 terkait dengan MD3, dan reses ini satu kewajiban ya kerja anggota dewan di luar kantor gitu. Nah kemudian di peraturan penunjangnya di bawahnya peraturan DPR baru berkaitan dengan reses ini, ketika reses anggota dewan mendapatkan ya haklah tunjangan untuk mendukung ya pendamping ketika turun reses ke masyarakat. Jadi saya juga mau membangun persepsi kita bersama bahwa dana reses ini kita pandang, kita sepakati, kita dalam satu framing bahwa ini bukan untuk anggota dewan, tapi untuk masyarakat dan untuk bagaimana melancarkan kegiatan reses anggota dewan ke masyarakat. Sehingga dana reses yang besar ini harapan kita tidak menjadi pundi-pundi pemasukan bagi anggota DPR, tapi kemudian juga harus balik ke masyarakat, kembali ke konstituen, seperti itu. Iya, Mas Jundi, kan ini reses ini bukan kali ini aja kan, bertahun-tahun sudah selama ini anggota dewan tuh selalu dapat masa reses, dan ketika masa reses mereka mendapatkan dana reses. Nah,
selama memantau ini, selama ini reses ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh anggota dewan dengan memberikan misalnya dana reses itu ke rakyat atau enggak sih, Mas? Ya, jadi kalau kita ikut memantau ya, dewan-dewan itu penggunaan reses itu masih sangat bervariatif, Mas. Ya, ada dewan yang sangat terbuka dengan penggunaan resesnya, ada dewan yang tertutup dengan penggunaan resesnya gitu ya. Ada juga yang melaporkan kepada publik apa reses yang dilakukan, bertemu dengan masyarakat kah, ya, atau misalnya memberikan bantuan untuk masyarakat secara langsung kah dengan dana reses yang sudah disiapkan tadi gitu ya. Nah, ini yang kemudian cukup juga menjadi perhatian kita, mestinya dana-dana reses ini disampaikan paling minimal menurut saya itu disampaikan kepada publik atau konstituen di daerahnya ya, dengan mekanisme mungkin yang nanti bisa disusun secara transparan dan akuntabel. Nah, kemudian dana reses ini juga kita lihat di DPR itu dana reses yang dipertanggungjawabkan ke DPR itu hanya reses komisi dilaporkan ke DPR, sedangkan reses anggota itu dilaporkan ke fraksi-fraksi terkait. Artinya selain juga ke DPR, mungkin rakyat juga bisa minta ke fraksi ataupun kemudian struktur partai di mana dewan tersebut terpilih untuk membuka ya, untuk meminta laporan pertanggungjawaban terhadap dana reses yang digunakan oleh anggota dewan. Mas Jundi, permasalahannya kan juga tidak adanya transparansi pengeluarannya atau pengelolaan dana reses tersebut, dan kabarnya DPR akan membuat aplikasi untuk transparansi ini. Mas Jundi melihatnya optimis, memang akan efektif atau bagaimana? Ya, yang pertama kita harus optimis ya kalau melihat sesuatu ya. Walaupun seringkali kita dikecewakan begitu dengan ya di prank bahasa Gen Z milenialnya di prank gitu. Tapi saya pikir harus juga optimis tapi tetap kritis ya dengan kemungkinan atau kemudian adanya keinginan dari DPR membuat aplikasi digital ya pemantau reses yang secara bahkan disampaikan bisa melacak ya posisi, kemudian tempat ya apa saja yang dibicarakan. Tentu kita harus melihat ini sebagai sebuah inovasi yang baik. Tapi poinnya sebenarnya bukan hanya di aplikasi digital. Ini juga kita perlu garis bawahi. Poinnya bukan di aplikasi digital, tapi poinnya adalah bagaimana keterbukaan ya, transparansi anggota dewan, kemudian juga pertanggungjawaban ke konstituen ke daerah. Ini yang mesti kita highlight lebih gitu, bukan hanya sekedar aplikasi digital. Kenapa tidak juga kita ini atau DPR ini memanfaatkan yang sudah ada nih, website DPR kan tentunya itu pengelolaannya memakan anggaran yang tidak sedikit ya. Tentunya itu juga bisa lebih dimaksimalkan. Saya sudah coba searching nih berkaitan dengan reses dan anggaran reses di DPR. Itu minim sekali, saya hanya menemukan 1-2 anggota dewan yang melaporkan resesnya di website DPR RI. Kebanyakan adalah reses atau kunjungan kerja komisi, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Reses secara pribadi ya, karena bukan ini ada 580 anggota loh, semuanya dapat 2 juta satu orang. Betul, dan satu hal juga, ini jadi momen sih, mestinya akhir Agustus kemarin ya, itu jadi momen buat masyarakat untuk lebih melek dengan dewan yang yang mereka pilih di dapilnya masing-masing. Saya teringat ya satu cerita dari ketika saya beraudiensi dengan satu anggota dewan dari Amerika. Dia bercerita ketika isu Israel dan Palestina misalnya itu mencuat, dia mendapatkan ratusan inbox pesan ya yang menyatakan dukungan kepada Palestina. 1 berbanding 10 dengan Israel. Nah, ini bukan soal isunya, tapi bagaimana masyarakat itu proaktif ya, dan terdata, akuntabel. Masyarakat itu proaktif mencari anggota dewan, menuntut pertanggungjawaban, menuntut aspirasinya disampaikan dan dipenuhi. Itu sih yang jadi highlight yang paling harusnya kita garis bawahi. Mas Jundi, ini kan dana reses yang naik ini kan sudah kadung diketuk nih, sudah diputuskan. Hampir sebentar lagi sudah cair mungkin ya, sudah cair mungkin. Nah, apa yang akan dilakukan kami ini terkait ini? Apakah akan aksi kemudian ataukah datang ke dewan untuk mempertanyakan, atau pinginnya dana ini di stop gitu kayak yang perumahan
dana perumahan itu, tunjangan perumahan? Ya, kami tentunya sebagai organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa yang punya cabang dan punya pengurus wilayah dan pengurus daerah di ratusan di seluruh Indonesia. Yang pertama, saya pikir dengan kekuatan organisasi ini, kami bisa melakukan pencerdasan kepada kader-kader di daerah dan kader-kader anggota kami di daerah untuk turut mengawasi. Karena walau bagaimanapun tadi, dana reses ini itu untuk masyarakat, gitu. Itu untuk masyarakat, bukan hak anggota dewan, sehingga yang mesti mengawasinya bersama ini masyarakat. Nah, pencerdasan ke masyarakat ini penting ya, untuk dilakukan sebagai bagian pengawasan oleh masyarakat kepada anggota dewan. Sehingga kami akan melakukan pencerdasan nih buat kader-kader kami di seluruh Indonesia, khususnya lewat cabang-cabang yang sudah ada, pengurus daerah yang sudah ada, untuk turut mengawasi anggota dewan yang melaksanakan reses. Dan kemudian juga kita mendorong anggota dewan yang melaksanakan reses ini, saya pikir harus taat terhadap LHKPN ya, laporan harta kekayaan pejabat negara, karena ini jadi satu catatan juga banyak anggota dewan yang belum atau tidak melaporkan LHKPN-nya, bagian dari ketertiban, akuntabilitas dan transparansinya sebagai seorang pejabat negara. Iya, berarti Mas Jundi dan kawan-kawan mungkin tidak akan menuntut untuk menghapus dana reses ya Mas, karena memang tujuannya yang sebenarnya untuk masyarakat, hanya saja memang transparansi itu yang diperlukan, begitu ya Mas? Betul, kami pada prinsipnya dana reses ini harus sampai ke masyarakat ya, dan terbuka penggunaannya. Kalau oleh Bapak Wakil DPR RI, Pak Sukmi Dasko Ahmad kan menyampaikan ada komponen yang meningkat ya, ada indeks reses yang meningkat, jumlah titik yang meningkat ya. Kami memahami mungkin ada inflasi karena itu kan 400 juta kebijakan 5 tahun yang lalu, tapi kami mohon keterbukaan dan benar-benar dana itu tersalurkan kepada masyarakat, itu juga harus menjadi isu yang utama begitu. Baik. Terima kasih Mas Jundi atas waktunya. Kita akan kawal terus Mas agar dana reses ini dipastikan bisa memang sesuai dengan amanah yang diberikan oleh DPR kepada anggotanya gitu. Betul. Terima kasih. Betul. Selamat pagi Mas Anang, Mbak Ayu, terima kasih. Iya. Ya. Demikian pendengar dan pemirsa Trijaya, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PPKMI, Ahmad Jundi. Tadi beliau juga ngaku kaget seperti yang lainnya, seperti merasa diprank gitu kan. Kemarin tuntutannya soal moratorium kunjungan ke luar negeri, dana perumahan, dana transportasi, itu nilainya nggak